Kalian aku ingetin ya teman-teman, tunggu sebentar. Ya aku dari request Kak Neva boleh di accept ya. Oke, udah ya. Join di sesi hari ini. Mungkin sebelum kita start nih untuk masuk ke penjelasan seputar apa sih manajemen pesanan atau gimana sih cara penggunaan manajemen pesanan, kita refreshment dulu ya, lebih ke aku mau bantu jelasin ke teman-teman terlebih dahulu manfaat dari manajemen pesanan di Haitoko. Nah, sebagian dari teman-teman mungkin udah ada yang tahu ya kalau misalnya Haitoko kita ini adalah sistem omnichannel yang mana kita berfungsi untuk mengintegrasikan beberapa channel seperti channel produk, channel pesanan, dan channel fitur lainnya yang ada di marketplace ke dalam satu wadah yaitu Haitoko. Fokus utama kita hari ini itu lebih ke penjelasan seputar manajemen pesanan, di mana untuk manfaat yang bisa teman-teman dapat dengan menggunakan fitur ini, yang pertama adalah efisiensi dalam memproses pesanan. Jadi kan bisa mungkin dari teman-teman udah pernah ngalamin sendiri ya, ketika kita mau proses pesanan kondisinya nggak pakai fitur omnichannel, pasti ngalamin nih harus buka atau standby di masing-masing marketplace dan proses dari masing-masing platform. Nah, dengan adanya fitur omnichannel ini memudahkan teman-teman proses pesanan dalam satu platform aja. Itu untuk yang pertama. Lalu yang kedua, karena dari segi pesanannya ini bisa terintegrasi, maka dari segi laporan pesanan juga Haitoko support untuk mengintegrasikannya ya teman-teman. Jadi let's say teman-teman punya beberapa channel yang berbeda dari mulai platformnya, lalu ketika ada pesanan masuk kita mau tahu nih, oh per hari ini total pesanan semua toko tuh berapa. Nah kebetulan kita juga udah ada untuk fitur laporannya dan ini relate dengan pesanan ya teman-teman. Nah, so far sih untuk manfaatnya kurang lebih seperti itu. Lalu untuk yang ketiga, dengan adanya fitur pesanan ini memudahkan teman-teman juga ya dalam memonitoring pesanan. Seperti misalnya melihat mana aja sih pesanan yang udah diproses, atau misalnya melihat pesanan yang kondisinya lagi dikirim. Itu kita bisa lihat in detail ya. Nanti aku bakal kasih lihat untuk tampilan dashboardnya seperti apa. Oke, sampai sini kita langsung masuk aja ke bagian dashboard Haitoko, teman-teman. Kita masuk ke bagian dashboard Haitoko. Untuk fitur pesanan, itu teman-teman bisa masuk ke fitur yang namanya pesanan atau order. Nantinya teman-teman akan diperlihatkan nih untuk tampilan dari fitur pesanan di Haitoko. Kalau yang kita lihat di sini, untuk menunya ada apa aja sih Kak Alvin? Nah, di sini kita bisa ngelihat berdasarkan pesanan semua status ya. Dari mulai pesanan yang belum dibayar sampai dengan pesanan yang kondisinya ini gagal. Nah, aku jelasin satu-satu lagi nih ke teman-teman semua, apa sih perbedaan setiap status. Yang pertama, di sini ada unpaid. Untuk unpaid ini sendiri, lebih mengacu ke pesanan yang kondisinya belum dibayar oleh customer. Jadi biasanya sih kita abaikan ya untuk tab ini. Nah, yang kedua itu ada di bagian to process. To process ini lebih ke pesanan yang kondisinya butuh atau perlu untuk kita atur pengiriman, atau istilahnya ini kemas pesanan. Nah, biasanya pesanan ini baru akan masuk ke to process once customer sudah melakukan pelunasan untuk pesanannya. Lalu yang selanjutnya, di sini kita bisa lihat ada di bagian proses, tandanya pesanan yang kondisinya sudah kita lakukan atur pengiriman. Nantinya, di fitur ini memungkinkan kita untuk melakukan print shipping label, teman-teman. In detail aku bakal jelasin dari awal banget ya, cara kita prosesnya gimana sampai dengan cara cetaknya. Nah, setelah kita melakukan pencetakan label pengiriman, nantinya tinggal tunggu dari tim logistik untuk scan paket teman-teman. Once sudah di-scan, nantinya akan berpindah lagi statusnya menjadi on shipment. Nah, selanjutnya di bagian yang komplit. Komplit ini lebih ke pesanan yang memang kondisinya sudah sampai atau diterima oleh customer ya atau buyer. Ada juga di bagian canceling, di mana untuk canceling ini hanya berlaku untuk Shopee, teman-teman. Jadi fungsi dari fitur ini adalah ketika ada pesanan dari Shopee yang posisinya sudah dikemas, lalu dari sisi buyer misalnya mengajukan pembatalan. Nah, untuk pengajuan pembatalannya bisa kita
tindak lanjuti di kolom cancel ini teman-teman. Jadi bisa dilihat ya, ini ada canceling, once ada pembatalan dari sisi customer, dia akan muncul di bagian sini. Nanti ini aku contohkan juga ya. Nah, next, ketika kita sudah melakukan persetujuan untuk pembatalan pesanannya, nantinya akan masuk ke bagian yang tab cancel atau dibatalkan. Yang terakhir ada menu yang namanya failed. Failed ini kondisinya lebih ke pesanan yang kondisinya gagal kirim ya teman-teman, seperti misalnya paket hilang di kurir ataupun misalnya alamat tidak ditemukan, dia biasanya akan masuk ke bagian yang tab failed. Selanjutnya teman-teman bisa lihat juga di bagian bawah ada menu untuk filter seperti filter pencarian ya, keyword berdasarkan order number, product name, sampai dengan tracking numbernya. Jadi teman-teman kalau mau cari informasi produk atau informasi pesanan, nah ini bisa disesuaikan keywordnya. Selanjutnya ada juga berdasarkan creating time-nya. Nah, defaultnya atau bawaannya kita akan tarik data berdasarkan 1-3 bulan terakhir ya. Nah, di sini kita juga bisa sortir berdasarkan pesanannya apakah mau yang terbaru atau mau dari yang terlama dulu nih yang ditampilkan di tab pesanan ini. Oke, kita langsung masuk ke fungsi fitur yang pertama ya teman-teman, yaitu gimana sih caranya kita ngelakuin proses pesanan. Nah, untuk proses pesanan, seperti yang aku bilang di awal, kita bisa start dari menu yang to process. Nah, di bagian to process ini, yang perlu kita lakukan pertama kali sebelum melakukan proses pesanan adalah melakukan sinkronisasi data pesanan. Fungsinya adalah guna memastikan bahwa pesanan teman-teman ini datanya udah 100% ketarik dari platform. Caranya cukup gampang ya, tinggal kita tandai pesanannya, lalu teman-teman bisa pastikan untuk klik tombol sinkronisasi. Oke, kalau udah, kita tinggal next masuk ke bagian yang arrange shipment teman-teman. Nah, ini bisa dilihat ya, di sebelah kanan atas ini ada arrange shipment. Ini untuk atur pengiriman dari pesanan platform kita. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya, ini nampilin berdasarkan pesanan Shopee, Lazada, sampai dengan TikTok. Nah, ini ada juga pesanan manual, nanti aku jelasin pesanan manual itu apa. So far kita fokus ke platform terlebih dahulu. Nah, untuk proses pesanan gimana sih caranya? Nah, ini cukup gampang teman-teman. Kita tinggal tandain pesanan yang mau diproses. Let's say yang Shopee mau kita proses. Nah, tinggal kita tandai, lalu tinggal kita pilih apakah barangnya mau di pick up atau di drop off. Kalau misalnya teman-teman sudah mengaktifkan pick up, dia akan muncul juga ya untuk pilihan pick up-nya. Nah, karena aku nggak aktifin, jadi cuma muncul drop off. Dari sini kita tinggal klik di bagian confirm. Selanjutnya, untuk marketplace lain, tadi kan ada TikTok juga ya. Di sini let's say kita mau proses juga untuk TikTok, caranya sama, tinggal ditandain dan tinggal kita pilih mau pick up atau drop off. Nah, setelah kita lakukan proses pesanan, selanjutnya kita bisa kembali ke tab manajemen pesanan. Nah, nantinya untuk pesanan ini akan berpindah tab ya. Yang tadinya to proses menjadi proses atau sudah diproses. Sebentar. Nah, tadi ada sedikit delay ya untuk yang Shopee, dia masih muncul di bagian to proses, tapi saat ini sudah pindah nih teman-teman ke bagian yang process it. Di sini kalau teman-teman lihat, tadi kan kita udah proses nih atau atur pengiriman 2 orderan tadi. Nah, langkah selanjutnya apa nih yang perlu kita lakuin? Nah, langkah selanjutnya kita cukup cetak label pengirimannya. Sebelum kita melakukan cetak label pengiriman, kita sih saranin ya teman-teman semua bisa ngelakuin sinkronisasi lagi. Jadi tadi kan di awal kita mau proses sinkronisasi. Nah, tapi setelah kita melakukan pemrosesan pesanan sebelum cetak label, itu sinkronin lagi aja teman-teman. Contohnya seperti ini. Kalau udah, kita tinggal tandai ulang pesanannya dan tinggal kita klik di bagian yang print. Nah, di menu print ini kalau teman-teman lihat ada 3 pilihan ya. Picking list, shipping label, dan juga di sini invoice. Untuk invoice kenapa nggak bisa diklik? Untuk invoice ini hanya bisa dicetak untuk pesanan manual atau pesanan yang
teman-teman buat sendiri datanya di hari toko. Biasanya pesanan manual ini berlaku untuk pesanan di luar dari marketplace. Oke, itu sedikit out of topic dari proses pesanan ini ya. Jadi kita langsung lanjut lagi teman-teman ke proses print labelnya. Nah, untuk print label berarti kita cukup pilih menu yang namanya shipping label. Nah, nantinya akan muncul seperti ini teman-teman untuk tampilannya. Dan ini tinggal kita klik print aja. Oke, setelah teman-teman klik print, nantinya akan diarahkan ke tab untuk pencetakan ya. Nah, untuk labelnya kita udah samain kok teman-teman. Semisal teman-teman ada yang masih bertanya nih, oh kalau misal kita cetak label di iToko, kira-kira labelnya kayak gimana? Nah, kurang lebih kita ambil datanya dari seller center langsung untuk template-nya. Jadi sama ya untuk tampilan labelnya itu antara di iToko dan juga di marketplace. Tapi untuk tampilan ini hanya berlaku untuk marketplace Shopee, Lazada dan juga TikTok teman-teman. Jadi di luar dari 3 marketplace yang aku sebut itu template-nya custom. Nah, setelah itu di sini teman-teman cukup melakukan cetak label pengiriman aja. Once teman-teman udah melakukan cetak label pengiriman, maka kita bisa kembali ke menu yang ada di iToko tadi. Nah, kita tinggal masuk ke menu ini. Kalau teman-teman perhatikan, setelah kita cetak label yang Shopee, statusnya ini udah langsung berubah ya teman-teman, menjadi sudah dicetak. Lalu, let's say teman-teman mau tracking pesanan ini in detail, prosesnya gimana sih? Kayak misalnya udah sampai mana nih untuk pesanannya. Untuk historinya nanti akan kelihatan, let's say udah diproses nih sama teman-teman si pesanan tersebut dan udah diambil kurir. Kita bisa lihat di sini untuk prosesnya itu atau untuk historinya paket ini tuh udah sampai mana aja. Nah, teman-teman bisa lihat di bagian sebelah kanan atas. Lalu kalau kita mau lihat data in detail dari mulai buyer dan juga alamatnya itu juga bisa ditampilkan ya teman-teman di bagian detail pesanan ini. Termasuk informasi pembayaran. Itu tadi semisal kita mau melakukan pengecekan secara detail untuk pesanan yang kondisinya sudah kita proses. Nah, next kita lanjut juga ke bagian yang ekspor ya teman-teman. Jadi selain dari melakukan pemrosesan pesanan, kita juga support untuk melakukan ekspor data pesanan. Fungsinya ini lebih ke laporan ya. Let's say teman-teman mau tahu, seperti yang tadi aku bilang, aku pengen tahu nih dalam satu hari aku proses berapa banyak pesanan. Nah, itu bisa kita tarik aja berdasarkan data ekspor. Nah, pilih dulu di bagian menu yang ekspor. Ini ada 2 ya. Export product detail of order dan juga export amount detail of order. Kalau misalnya export product detail, ini lebih ke menampilkan data produk apa aja yang terjual di data pesanannya. Jadi penekanannya lebih ke produk. Sedangkan kalau di menu yang kedua, itu penekanannya lebih ke informasi pesanannya. Nah, kalau misalnya kita mau tahu berapa banyak pesanan yang kita proses, nah teman-teman bisa pilih yang kedua, yaitu export more detail of order. Dari sini tinggal kita klik export ya. Oke, setelah itu kita tinggal buka aja teman-teman untuk filenya. Nah, kurang lebih tampilan ekspor data di kita seperti ini. Informasi yang bisa kita lihat pun cukup detail ya. Dari mulai nomor order ID, tracking number, order status, sampai dengan di sini ada juga biaya-biayanya yang bisa kita lihat. Nah, tapi datanya cukup banyak sampai dengan quantity purchase ya, teman-teman. Nah, mungkin untuk teman-teman yang khususnya masih trial, mau coba untuk cetak label, atau misalnya mau coba ekspor data pesanan, mau lihat nih hasilnya gimana di akun teman-teman, itu bisa dicek aja. Nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, itu bisa disampaikan ke tim kita. Oke, next ya teman-teman. Selain dari fitur yang aku sebut tadi, kita juga ada fitur yang namanya manual order ya.
Dimana untuk manual order ini lebih ke atau lebih fokusnya ke pesanan, pembuatan data pesanan di luar dari marketplace. Let's say teman-teman punya platform WhatsApp, jadi suka jualan di WhatsApp. Nah, gimana sih cara kita input datanya supaya stoknya ini tetap sync antara di marketplace, nah, dan juga ketika ada penjualan di luar marketplace. Caranya cukup gampang. Yang pertama, teman-teman pastiin dulu punya data yang namanya master product. Dimana untuk master product ini cukup krusial ya. Dia berhubungan dengan banyak fitur yang ada di Haitoko, dari mulai stock management, price management, dan juga pesanan manual ini. Nah, kalau sudah kita pastikan, let's say aku udah punya master product nih, terus harus apa aja nih langkah yang dilakukan ketika pembuatan data manual tersebut. Nah, yang pertama yang perlu kita input adalah order number-nya teman-teman. Di sini kita bisa customize saja bebas ya. Misalnya aku buat order number-nya berdasarkan format alamat pemesanan. Contohnya pemesanannya itu di tanggal 12/02/2025, platformnya WA. Nah, aku buatnya seperti ini formatnya. Kalau udah, nah ini tinggal kita input nama customer-nya siapa. Misalnya customer-nya Alvin. Untuk mobile number-nya, let's say aku buat seperti ini ya. Nah, kita bisa fokus untuk isi yang sifatnya mandatory aja atau bertanda bintang merah, teman-teman. Ini yang wajib diisi. Nah, recipient juga atas nama Alvin atau penerimanya ya. Lalu kita juga bisa input untuk detail address. Nah, sementara aku buatnya Jakarta dulu ya. Selanjutnya kita masuk ke kolom kedua, itu product info. Ini kita lebih ke pengisian produk apa aja sih yang dibeli di pesanan manual tadi. Nah, jadi kita tinggal klik select product, dan kita tinggal pilih data produknya. Bisa teman-teman search berdasarkan product name atau SKU-nya. Intinya, produk yang muncul di sini hanya berdasarkan produk yang sudah punya data masternya. Kalau teman-teman ada produk dan kondisinya belum punya master product, maka nggak bakal bisa dicari di menu ini ya. Jadi, kembali lagi seperti poin pertama, pastiin teman-teman punya master product dulu nih sebelum pakai fitur manual order. Nah, next, let's say aku mau pilih 2 produk ini dalam satu pesanan tadi. Nah, ini tinggal kita klik konfirmasi aja, dan teman-teman tinggal input. Untuk harganya ini setelah diskon berapa? Let's say setelah diskon jadi 70.000. Nah, quantity yang dibeli, let's say untuk produk variasi putih M, itu aku buat 2, dan yang coklat variasi atau ukuran M, aku buat 5. Nah, selanjutnya kita lanjut ke bagian yang bawah. Ini in case teman-teman mau masukin lebih detail ya, buyer payment-nya, atau misalnya teman-teman mau masukin informasi ongkirnya berapa, dan lain sebagainya, itu juga bisa dimasukin di kolom ini. Nah, tapi kalau dari sisi aku, ini bakal aku kosongin ya, teman-teman. Selanjutnya, kita pastiin lagi semua kolom yang mandatory udah diisi. Kalau udah, tinggal kita klik confirm. Nah, nantinya pesanan manual yang teman-teman buat akan masuk ke kolom unpaid. Untuk prosesnya, teman-teman harus pastiin atau harus lakukan secara manual. Jadi kalau kita mau pindahin tab dari unpaid ke to process, itu harus kita tandai dulu. Lalu di sini ada 2 pilihan, complete payment dan juga set to complete. Bedanya apa? Kalau complete payment, dia lebih ke memindahkan dari unpaid ke to process. Sedangkan kalau set to complete, ini langsung merubah pesanannya menjadi sudah selesai. Jadi in case teman-teman cuma mau asal ada recordnya aja nih, pemotongan stoknya, nah itu berarti bisa klik yang set to complete. Nah, tapi aku mau tunjukin ke teman-teman terlebih dahulu ya, untuk tampilan shipping label manual tuh seperti apa, karena kan yang sempat aku mention, dia beda antara template shipping label pesanan manual dengan Shopee, Lazada, dan TikTok. Nah,
Nah, ini kita coba klik di bagian yang complete payment. Nah, selanjutnya tinggal kita tandai, lalu kita coba dulu sebentar. Nah, ini tinggal kita arrange shipment lagi. Caranya seperti tadi ya. Kita tinggal klik arrange shipment dan tinggal kita print untuk shipping labelnya. I see, kebetulan tadi belum aku isi ya, sebentar. Untuk logistiknya tadi aku kosongkan, tapi kita isi dulu teman-teman. Kalau udah tinggal kita klik confirm dan arrange shipment. Nah, ini sudah berhasil. Selanjutnya kita bisa kembali ke bagian yang menu tab pesanan dan kita lihat di menu proses. Nah, di sini untuk pesanannya sudah pindah ke bagian yang proses. Selanjutnya tinggal kita klik cetak label pengiriman. Nah, kurang lebih seperti ini ya untuk label pengiriman dari pesanan manual. Sorry, masih loading. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini karena aku nggak sesuai antara ukuran kertas sama printeran settingnya, maka tampilannya nggak sesuai ya. Jadi harap sebelum teman-teman ngeproses pesanan, khususnya melalui Haitoko, itu pastiin dulu ukuran kertasnya dengan printernya sudah diatur. Untuk pengaturan ukuran kertas, itu nanti ada di pengaturan pesanan. Aku tunjukin habis ini teman-teman. Nah, tapi yang bisa aku tunjukin untuk pesanan manual kurang lebih labelnya seperti ini ya. Kalau udah ini tinggal kita cancel aja. Nah, let's say udah kita print, barangnya udah sampai atau diterima oleh customer, mau kita set to complete juga bisa teman-teman. Nanti tinggal kita rubah aja untuk statusnya set as to complete. Gitu. Nah, itu tadi untuk yang proses pesanan. Next, kita jelasin juga soal pengaturan pesanan teman-teman. Jadi pengaturan pesanan yang sempat aku mention sebelumnya itu bisa teman-teman akses di bagian yang pengaturan akun sebelah kanan atas. Lalu di sini ada order setting atau pengaturan pesanan. Nah, di sini ada 3 menu ya. Yang pertama itu pengaturan proses pesanan, yang kedua pengaturan template label pengiriman, yang ketiga peringatan reminder order ya. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama automatically accept order untuk Tokopedia. Kalau Tokopedia ketika ada pesanan baru masuk, biasanya kan yang perlu kita lakukan adalah terima pesanan ya. Nah, dengan kita mengaktifkan menu ini, maka teman-teman nantinya nggak perlu lagi terima pesanan secara manual. Jadi once ada pesanan masuk, otomatis keterima, tinggal diatur pengiriman aja. Nah, ini kita saranin buat dinyalain ya, biar lebih gampang teman-teman ketika proses pesanan yang Tokopedia. Lalu untuk picking proses ini sebenarnya bisa diabaikan aja ya, karena untuk fiturnya coming soon teman-teman. Next, kita lanjut ke bagian yang kedua, itu di bagian shipping label template setting. Di sini ada only valid for Haitoko shipping label, not applicable for marketplace shipping label. Ini seperti yang aku bilang tadi, jadi dia hanya berlaku untuk pesanan manual. Dan selain pesanan manual, ini juga berlaku untuk Tokopedia. Jadi kalau teman-teman proses pesanan Tokopedia, pakainya shipping label Haitoko. Nah, ini kita klik set now aja. Dan kurang lebih seperti ini tampilannya, dan ini bisa kita custom ya. Cara untuk kita custom, teman-teman tinggal klik di bagian edit. Let's say kita rubah dulu nih ukuran kertasnya, sesuaikan dengan printer teman-teman device-nya. Nah, lalu informasi lain misalnya ada yang mau kita hide juga, teman-teman bisa pilih menunya yang ada di sini. Let's say kita mau hide nomor handphonenya ya. Nah, ini tinggal kita uncheck aja untuk yang kontak. Terus juga misalnya teman-teman mau hide untuk buyer notes atau catatan pembeli, itu juga bisa. Nah, kalau udah, nantinya teman-teman tinggal klik save aja.
Dan once teman-teman mau print shipping label Tokopedia atau manual, maka nantinya kita akan pakai tampilan atau settingan yang terbaru ya, yang baru aja kita setting tadi. Oke, buat teman-teman yang masih bingung mungkin bisa ditanyain aja ya di kolom chat Zoom. Nantinya kita akan masuk ke sesi Q&A nih untuk ngebacain pertanyaan dari teman-teman yang berkaitan dengan fitur yang lagi kita bahas. Nah, untuk sesi pertama atau untuk penjelasan seputar produk udah ya. Mungkin untuk saat ini kita lanjut ke sesi kedua ya, kan Eva? Yes, betul banget. Oke, teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan boleh banget di drop di kolom chat kita gitu ya, atau mungkin kalau misalkan gak enak terlalu itu boleh juga japri personal gitu ya di kolom chat ini, di directnya ke aku juga boleh gitu. Nah, sebelumnya udah ada satu pertanyaan nih Calvin yang sempat di direct chat ke aku gitu ya, mungkin dari Oke. salah satu teman kita kurang nyaman gitu ya kalau ditanyanya langsung publik. Nah, Boleh. Gimana? pertanyaannya tuh apabila ada terdapat pesanan di luar dari marketplace tadi ya Calvin, mungkin ini sedikit menyinggung soal manual order kayak yang di WhatsApp tadi. Nah, apakah bisa dibuat pesanan itu di Haitoko dan logiknya tuh kayak gimana sih Calvin sebetulnya terkait stok atau mungkin report dan lain-lain? Oke, nah ini sebenarnya sesuai ya dengan yang udah aku jelasin tadi. Nah, untuk pesanan di luar dari marketplace, sebenarnya kita bisa coba prosesnya itu atau buatnya melalui fitur pesanan dan teman-teman bisa masuk ke bagian yang manual order ini. Tapi pastiin lagi untuk teman-teman udah punya data master. Karena nantinya kita kan harus milih data produk ya di tab pesanan manual ini. Nah, data produk yang muncul itu hanya berdasarkan data master produk aja. Jadi pastiin sih teman-teman udah punya master produk dulu. Jadinya nanti gampang ketika mau bikin orderan manual. Caranya teman-teman bisa masuk ke bagian yang add manually. Nah, kita tinggal masukin aja info yang sifatnya ini mandatory atau wajib diisi. Biasanya ditandai dengan bintang merah, teman-teman. Seperti misalnya informasi nama customer dan juga mobile-nya atau nomor handphone. Nah, tadi udah aku contohin ya, jadi aku di sini overview lagi aja. Nah, contohnya tadi untuk datanya di bagian customer dan juga mobile-nya. Next, kita cek di bagian yang shipping info. Teman-teman cari lagi, oh mana nih data yang sifatnya mandatory atau bertanda bintang merah. Nah, itu tinggal kita isi ulang, let's say recipient. Nah, terus mobile-nya juga nanti tinggal diisi ulang lagi aja. Tapi, kalau misalnya teman-teman udah punya data pesanan manual dan ibaratnya mau dipakai lagi, paling dibedain di order ID-nya aja biar bisa ke-create. Nah, itu bisa klik yang reference from existing order. Nah, jadi ini kita ambilnya berdasarkan data pesanan yang udah dibuat. Ibaratnya nge-recreate ya teman-teman, membuat ulang datanya yang sama. Paling di bagian produknya aja yang perlu kita revisi. Jadi in case teman-teman nggak terlalu butuh data pembayarannya untuk si pesanan manual ini, cuman butuh asal ada pemotongan stoknya sesuai gitu. Nah, itu bisa pakai reference based on existing order. Next, di sini kita tinggal pilih ulang teman-teman untuk nama produknya. Misalnya sekarang aku mau pilih 2 produk yang lain ya. Ini tinggal kita klik confirm. Nah, di buyer payment juga teman-teman kalau mau tambahin di bagian buyer shipping fee-nya juga boleh. Nah, nantinya bakal keakumulasi otomatis totalnya itu berapa untuk pesanan tadi. Kalau di sini kelihatannya ada di 25.000 untuk totalnya. Nah, dari sini teman-teman tinggal klik confirm aja. Nantinya ini sekalian aku contohin deh, biar aku tunjukin lagi untuk pemotongan stoknya ya. Boleh banget Calvin. Biar sangat-sangat menjawab gitu ya pertanyaannya. Iya, biar di sini ada gambaran juga untuk untuk rekan yang tanya tadi. Nah, ini langsung kita create aja ya teman-teman. Langsung kita create. Let's say di sini kita coba klik di bagian yang complete payment atau lunas.
Nah, selanjutnya kita coba cek ya di bagian yang stock list, kira-kira barangnya ini udah motong atau belum. Nah, kalau teman-teman perhatikan, tadi kan aku pilih dua produk ya, dengan kode SKU1 dan SKU2. Di sini masing-masing sudah ke-lock. Tandanya ada pesanan masuk untuk kedua SKU ini. Untuk memastikannya, teman-teman juga bisa klik di bagian yang stock record. Sorry. Nah, biasanya ya, teman-teman, ketika kita melakukan pemesanan, intinya ketika ada pesanan masuk deh ke toko, ke Hai Toko. Nah, kita bisa lihat untuk stock recordnya, teman-teman. Jadi misalnya kita mau tahu ini tuh pemotongan stok atau log stoknya berdasarkan pesanan dengan order ID berapa. So far seperti itu. Tapi kalau dari sini sebenarnya udah jelas ya. Ketika kita buat data pesanan manual, itu udah otomatis nge-log stok. Dan ini akan langsung mengurangi total stok yang muncul di marketplace-nya. Kalau tadi aku bikin pesanan manual dengan stoknya yang dibeli 2, berarti ini udah langsung di luar dari di bagian available stock yang muncul itu udah di luar dari pesanan manual. Udah langsung ke exclude ya teman-teman, kepisah. Oke, kurang lebih seperti itu kan Eva. Oke, terima kasih banyak Calvin. Nah, ada pertanyaan lagi nih Calvin. Kak, izin tanya, untuk proses pesanan di Hai Toko, apakah template cetak label di Hai Toko berbeda dengan di marketplace? Dan apakah tidak ada masalah jika resi nantinya di-scan oleh pihak kurir menggunakan template kita? Oke, Kak Zia, thank you banget ya. Ini mungkin kita kembali ya, kita review ulang untuk tampilan shipping label. Sebagai contoh nih, tadi kan kita udah sempat proses pesanan yang Shopee ya, teman-teman. Nah, ini bisa kita bandingkan teman-teman antara template Shopee dengan template yang ada di Hai Toko. Ketika kita memproses pesanan melalui Hai Toko untuk Shopee-nya. Nah, itu kita bisa compare aja untuk shipping labelnya pasti sama. Jadi, marketplace seperti Shopee, TikTok, dan Lazada, itu shipping labelnya sama persis sama di marketplace. Jadi, nggak akan jadi masalah ya ketika kita coba proses pesanan di Hai Toko. Sedangkan untuk Tokopedia dengan pesanan manual memang ada sedikit perbedaan di tampilannya karena template-nya buatan Hai Toko. Tapi nggak perlu khawatir karena sejauh ini kita udah testing ya, dan so far sih aman untuk shipping label Hai Toko itu bisa diterima oleh sisi kurir. Kurang lebih seperti itu Kak Neva. Oke, jadi dalam artian ketika mau nge-scan si kurir itu nggak masalah ya Calvin, yang penting kita udah ngelakuin arrange shipment ya, supaya barcode-nya itu bukan barcode kosong dan juga bisa di-scan secara normal oleh kurir. Oke, sip. Mungkin tambahan aja Kak Neva. Silakan Calvin. Kalau tadi kan di awal kita ngelakuin proses pesanan ya, teman-teman kan tadi sempat nyimak ya, aku sempat saranin berapa kali nih untuk teman-teman ngelakuin sinkron. Apa hubungannya sih sinkron sama proses pesanan? Nah, ini sangat berdampak ya teman-teman, dimana kalau misalnya let's say kita nggak ngelakuin sinkronisasi, kadang itu akan berpengaruh ke shipping label. Let's say misalnya ada barcode yang ada informasi yang hilang. Misalnya informasi di bagian AWB barcode-nya ini hilang. Jadi nggak ketarik dengan 100% gitu, teman-teman. Makanya kenapa kita saranin sinkronisasi, fungsinya adalah memungkinkan sistem kita untuk menarik ulang datanya. Jadi lebih pasti nih, oh datanya tuh bener-bener fix 100% ketarik ke Hai Toko. Kurang lebih seperti itu, Kak Neva. Oke, Calvin, ada pertanyaan lagi nih Calvin dari KDD. Mungkin ini sedikit similar gitu ya mengenai sinkronisasi dari sisi order proses di kita. Nah, pertanyaannya itu adalah kalau proses order di Hai Toko dan gak diproses melalui seller center, apakah aman? Calvin, boleh Calvin dijawab. Oke, pertanyaannya kalau proses order di Hai Toko dan gak di seller aman. Oke, Kak Dede, thank you banget. Ini pertanyaannya cukup bagus ya. Karena mungkin aku juga nggak mention lengkap di awal tadi. Jadi kurang lebih seperti ini. Untuk sistem Hai Toko ini kita mirroring dengan marketplace.
Jadi apapun yang kita operasikan di Haitoko itu akan langsung ke update di marketplace juga. Nah, let's say kan tadi kita melakukan proses pesanan dari Haitoko, merubah status yang tadinya lunas menjadi sudah diproses. Nah, itu juga akan secara otomatis merubah di marketplace. Jadi anggapannya dengan kita proses di Haitoko aja itu udah langsung merubah atau nge-update ke marketplace dan ini tentunya aman kok, Kak Dede. So far seperti itu kan Eva yang bisa aku jawab. Oke, sip. Thank you banget Calvin. Nah, buat rekan-rekan sekalian, nanti kalau misalkan ada pertanyaan susulan yang mau ditanyain mengenai Haitoko dashboard, lebih tepatnya mengenai manajemen order, feel free bisa menghubungi kita melalui tim customer service atau bisa menghubungi juga nomor yang sempat menghubungi sahabat Haitoko sebelumnya mengenai details lebih lengkapnya dari sisi Haitoko dashboard omnichannel. Oke, sip kalau gitu. Untuk sesi kedua kita sudah cukup ya Calvin ya untuk Q&A-nya ya. Nanti Betul, mungkin sudah kita bisa lanjutkan. Oke, sip. Itu overview dari kita. Nah, untuk Haitoko Course ini kita akan ngadain reguler ya setiap minggunya di hari Rabu jam 2 siang. Dan untuk Haitoko Course record ini juga akan kita share. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nih ngedapetin record file dari Haitoko Course di siang hari ini, feel free untuk disampaikan, kita akan kirimkan juga. Gitu. Nah, mungkin cukup dulu untuk Haitoko Course kita di minggu ini. Terima kasih banyak untuk semua rekan-rekan yang sudah hadir dan bergabung. Semoga kita bisa ngelakuin ini rutin supaya kita lebih dekat dan connected juga. Dan pastinya harapannya dengan adanya Haitoko dashboard ini bisa membantu sahabat Haitoko supaya operasional bisnisnya lebih lancar dan lebih smooth. Dan again, apapun yang bisa kita bantu, feel free untuk disampaikan karena kita akan happy banget untuk membantu sahabat Haitoko dalam running bisnis barunya. Terima kasih, dari kami cukup. Calvin mungkin cukup? Cukup ya? Oke, kalau gitu. Terima kasih semuanya, selamat siang.